Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Sintiani dari kelas 2F PJKR SKP Pasundan, NPM 2052052. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan permainan cinciripit dari mata kuliah permainan tradisional. Berikut penjelasannya. Pada poin pertama, kita menjelaskan mengenai permainan tradisional. Permainan tradisional pada saat ini sudah semakin tersisihkan oleh permainan-permainan yang modern atau kontemporer. Padahal, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari permainan tradisional, seperti menumbuhkan rasa cinta anak-anak terhadap bangsa ini, juga dapat bermanfaat bagi kesehatan juga bagi anak-anak. Oleh karenanya, upaya untuk melestarikan, mengenalkan, dan menghidupkan kembali permainan tradisional sangatlah relevan dengan keadaan saat ini. Indonesia dikenal memiliki banyak suku bangsa, budaya yang dilihat dari permainannya, acara-acara sakral yang ada di setiap daerahnya. Bagi masyarakat Sunda, telah dikenal sejak lebih dari tahun 90-an, yaitu permainan cinciripit telah menjadi tren pada masa itu. Lalu pertanyaannya, dari manakah permainan cinciripit itu berasal? Menurut pepernian orang Sunda, cinciripit atau kucing-kucingan berasal dari daerah Jawa Barat. Nah, kita tidak perlu menggunakan barang apapun untuk melakukan permainan ini, karena hanya membutuhkan anggota panca indera saja. Contohnya seperti telapak tangan ataupun jari. Hal ini menunjukkan dengan kekayaan yang dimiliki oleh tubuh kita atau tubuh anak dapat menghasilkan permainan yang menyenangkan, penuh kreasi dan manfaat. Nah, selanjutnya tata cara untuk bermain permainan tradisional cinciripit ini sangatlah mudah. Sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak berkumpul lalu membuat suatu lingkaran. Nah, selanjutnya biasanya anak yang lebih besar umurnya menyimpan telapak tangannya secara terbuka seperti ini di tengah-tengah lingkaran, tapi sambil berdiri. Lalu, anak-anak yang lainnya menyimpan jari telunjuknya seperti ini di tengah telapak tangan anak yang membuka telapak tangan barusan. Nah, setelah itu, lalu nyanyikan lagu cinciripit tersebut. Sebelum lagunya berakhir atau di akhir lagu tersebut, secara refleks anak harus mengangkat telapak tangannya seperti ini. Kalau misalnya terlambat, dan yang membuka telapak tangan ini menutupkan telapak tangannya setelah lagu selesai. Nah, anak yang seperti ini itu adalah anak yang kalah. Oke, anak yang kucing kalau misalnya biasa disebut anak zaman dulu. Berikut ada contoh video permainan tradisional cinciripit. Silakan menyaksikan. Satu, dua, tiga. Cinciripit tulang bajing kacap kubuk kare seseketna jol pada lama wawayang jek. Lagu cinciripit bukan hanya sekadar lagu, namun memiliki makna. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Sunario pada tahun 2016. Pada bait pertama yang berbunyi cinciripit tulang bajing kacapit, atau dalam bahasa Indonesianya adalah cinciripit tulang tupai terjepit, bermakna bahwa sebagai manusia dalam bertindak, dalam menjalani hidup, kita senantiasa harus selalu hati-hati dalam segala tindakan. Jangan sampai kita menjadi manusia yang terjepit oleh kemiskinan ataupun ilmu dan pengetahuan.
pengetahuan. Pada bait selanjutnya, bait yang kedua berbunyi kacapitku bulu pare memencosna, atau dalam bahasa Indonesianya adalah terjepit oleh bulu padi yang tajamnya. Maknanya adalah bahwa padi yang seharusnya kita tanam dan manfaatkan kegunaannya, yaitu untuk meneruskan perjuangan hidup ini, maka jangan sampai padi yang dianggap sebagai dewi sri oleh manusia atau jenis tumbuhan yang diagungkan malah mencelakai diri kita. Pada bait yang ketiga, yaitu Jol padalang mawa wayang, yang dalam bahasa Indonesianya adalah datang padalang membawa wayang. Dalam dunia pedalangan, sosok dalang diartikan sebagai Tuhan yang dapat menghidupkan wayang yang merupakan perumpamaan manusia. Artinya, dalam dunia ini kita harus pandai bersyukur karena segala sesuatu, baik rezeki, kematian, jodoh, kebahagiaan, adalah takdir dari Yang Maha Kuasa. Bait terakhir yang menjadi penutup permainan Cinciripit ini adalah Jek Jerek No, bertanda sebagai pertanda akhir zaman dari segala zaman, yang mana manusia hanyalah makhluk yang tak berdaya dan wajib untuk beribadah kepadanya, Sang Maha Kuasa. Nah, selanjutnya manfaat dari permainan Cinciripit ini sangatlah banyak. Di antaranya dari aspek emosional seperti kebersamaan, taat peraturan, dan juga memahami teknik permainan. Selanjutnya, manfaat dari aspek fisik permainan tradisional Cinciripit ini adalah dengan melakukan lari-lari, banyak melibatkan gerakan-gerakan tubuh yang akan membuat anak menjadi sehat, otot-otot tubuh akan menjadi kuat. Adapun manfaat dari aspek kognisi, yaitu seperti telah dijelaskan sebelumnya, yang mana ada aktivitas lari yang biasanya mengelilingi lingkungan sekitar. Nah, dengan aktivitas ini, anak dapat menjelajahi lingkungannya, sehingga anak secara tidak langsung dapat menemukan pengalaman-pengalaman yang akan memunculkan kreativitasnya. Adapun manfaat lain adalah dapat mengasah ketajaman penginderaan. Yang terakhir, tujuan dari permainan tradisional Cinciripit ini adalah dapat melatih ketangkasan, mengejar bagaimana memulai permainan dengan adil, sekaligus memberikan pesan bahwa jenis permainan apapun harus dijalani dengan keceriaan dan tanpa beban. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat, dan mohon maaf bila masih ada kesalahan karena saya pun masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.